Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Senja mulai merayap di langit bumi Priangan. Matahari semakin rendah di ufuk barat. Cahayanya memudar, menggantikan kecerahan siang dengan semburat jingga keemasan. Di kejauhan, terlihat kerbau dan sapi bergerak perlahan. Kembali ke dusun setelah seharian di padang yang kering. Desa itu tenang. Hanya terdengar sesekali suara lenguh hewan yang dituntun pulang oleh para anak gembala. Di pematang sawah, anak-anak itu bermain dengan gembira, tidak peduli pada waktu yang terus berjalan. Asap dari dapur rumah-rumah mulai mengepul ke langit, membentuk pola-pola samar, tanda bahwa para penduduk sedang mempersiapkan makan malam mereka. Kehidupan di desa berjalan dalam kedamaian yang hampir rutin, tetapi tidak membosankan. Desa itu seolah-olah berdamai dengan waktu, di mana kehidupan berjalan lambat, namun penuh makna. Di antara para penduduk desa, tampak seorang gadis bernama Priya Poka. Usianya baru saja mendekati 16 tahun, tetapi tubuhnya sudah tinggi semampai, dengan paras yang sederhana. Rambutnya yang hitam panjang selalu diikat rapi. Pakaian yang dikenakannya sangat biasa, menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang miskin. Priya Poka hidup bersama ibunya, seorang janda tua yang bekerja keras di ladang untuk mencari nafkah. Kehidupan mereka sangat sederhana, namun keduanya tidak pernah mengeluh. Mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan dengan apa adanya, menerima nasib dengan lapang dada. Hari itu, Priya Poka diajak oleh 7 orang bibinya ke sumur Lamben. Awalnya, ia tidak menyadari bahwa ajakan itu bukan sekadar untuk mandi atau bermain air. Bibinya, yang semuanya masih muda dan penuh energi, memiliki tujuan lain. Mereka ingin melihat putra mahkota kerajaan yang sering bermain di dekat sumur itu. Ketujuh bibi Priya Poka berharap dapat menarik perhatian sang pangeran dengan kecantikan mereka. Meski dalam hati kecilnya Priya Poka merasa ragu, ia tetap mengikuti bibinya dengan patuh. Sumur Lamben terletak di ujung desa, tidak terlalu jauh dari istana kerajaan. Di tempat itu, air sumur jernih mengalir tanpa henti, dikelilingi pepohonan rindang yang membuat suasana menjadi sejuk. Putra mahkota memang sering datang ke tempat ini bersama pengawalnya, menikmati suasana desa yang tenang. Namun, hari ini, keberadaan sang pangeran di dekat sumur Lamben menjadi momen penting bagi ketujuh bibi Priya Poka. Saat mereka tiba di sana, para gadis itu mulai bersenda gurau, bermain-main di sekitar sumur. Tawa mereka menggema di antara pepohonan, memecah keheningan senja. Namun, di tengah keramaian itu, Priya Poka hanya diam. Ia tidak terbiasa menarik perhatian orang lain. Sebaliknya, ia lebih senang mengamati dari kejauhan, membiarkan bibinya yang mengambil alih panggung. Putra mahkota, seorang pemuda tampan dengan wajah yang lembut, berjalan perlahan di dekat sumur bersama pengawalnya. Ketika mendengar suara tawa gadis-gadis itu, ia menghentikan langkahnya. Sejenak, matanya tertuju pada mereka. Para bibi Priya Poka yang sadar akan hal ini, semakin berusaha mencuri perhatiannya dengan tertawa lebih keras dan bercanda lebih bebas. Namun, mata putra mahkota tertarik pada sosok lain. Di antara keramaian itu, ia melihat Priya Poka yang berdiri tenang, tidak seperti gadis-gadis lainnya. Wajahnya sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya.
Putra mahkota merasa ada kedalaman yang tidak biasa dalam diri gadis itu. Sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Wanita itu, siapa namanya? Tanya putra mahkota kepada salah satu pengawalnya. Pengawal itu memperhatikan arah pandangan putra mahkota, lalu menjawab dengan sedikit ragu. Itu, hamba kira, pria pokak, tuanku. Ia putri dari seorang janda miskin di desa ini. Putra mahkota terdiam. Ia merasa tertarik pada kesederhanaan dan ketenangan yang dipancarkan oleh pria pokak. Bukan kecantikan yang mencolok seperti gadis-gadis lain yang membuatnya terpesona, tetapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya merasa ingin mengenalnya lebih dekat. Hari-hari berlalu. Namun bayangan pria pokak terus menghantui pikiran putra mahkota. Ia mulai mencari-cari alasan untuk kembali ke desa itu, berharap bisa melihat pria pokak lagi. Di sisi lain, pria pokak merasa hidupnya mulai berubah. Ia tidak tahu pasti, namun ada perasaan aneh yang timbul setiap kali ia mengingat pertemuannya dengan putra mahkota. Bibinya yang mengetahui hal ini mulai menggoda pria pokak, mengatakan bahwa mungkin sang pangeran tertarik padanya. Namun, pria pokak selalu menampik hal itu, merasa bahwa dirinya tidak pantas berada di dekat seseorang dari kalangan bangsawan seperti putra mahkota. Suatu hari, tanpa diduga, putra mahkota datang ke rumah pria pokak. Ibu pria pokak yang terkejut dengan kedatangan tamu tak terduga ini, berusaha menyambutnya dengan hormat. Meski rumah mereka sederhana dan kecil, putra mahkota tidak menunjukkan rasa jijik atau merendahkan. Sebaliknya, ia berbicara dengan lembut kepada pria pokak dan ibunya. "Aku ingin mengenal lebih jauh tentangmu," kata putra mahkota dengan suara yang lembut. "Aku tertarik pada kehidupanmu yang sederhana dan ketenangan yang kau pancarkan." Pria pokak merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan seorang pangeran. Namun, ibunya yang bijak, dengan senyum kecil di wajahnya, hanya berkata, "Anakku adalah gadis yang sederhana, tuanku. Kami tidak punya banyak untuk ditawarkan, kecuali hati yang tulus dan kehidupan yang penuh kerja keras." Putra mahkota tersenyum. "Itu sudah lebih dari cukup," jawabnya. Hari-hari berikutnya, hubungan antara putra mahkota dan pria pokak semakin dekat. Meski berbeda status, mereka saling memahami dan menghormati. Pria pokak yang awalnya merasa tidak pantas, lambat laun mulai menerima bahwa cinta tidak memandang status atau harta. Putra mahkota pun menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu ditemukan dalam kemewahan istana, tetapi justru dalam kesederhanaan hati yang tulus. Pada akhirnya, cinta mereka yang tulus pun mendapat restu dari ibu pria pokak dan kerajaan. Putra mahkota memutuskan untuk menikahi pria pokak, tidak peduli dengan perbedaan status mereka. Pernikahan mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak pernah memandang perbedaan, melainkan hanya melihat hati yang saling menyatu. Cerita ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta atau status, melainkan dari hati yang penuh cinta dan ketulusan. Pria pokak yang sederhana mampu memenangkan hati putra mahkota karena ketulusan dan kesederhanaannya, bukan karena kecantikan atau kemewahan. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.